bahwa dia telah mencapai. Jadi KKTP ini terkait langsung dengan tujuan pembelajaran, ya. Bapak Ibu barangkali sudah tahu bahwa di dalam kurikulum Merdeka kita mengenal istilah yang namanya CP, ya, atau capaian pembelajaran. Dari CP ini adalah tujuan pembelajaran, ya atau kemampuan yang harus dicapai oleh peserta didik pada satu fase, ya. Jadi fase A, fase B, fase C, kita ini di fase D. Itu ada kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dari CP itu kemudian kita menyusun TP, ya, atau tujuan pembelajaran. Kemudian kita mengurutkannya ke dalam alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, dari sinilah kemudian kita menyusun yang namanya KKTP. Jadi KKTP ini terkait langsung dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, begitu ya. Kemudian KKTP ini juga di dalam penyusunannya oleh pendidik itu dilakukan ketika pendidik melakukan perencanaan pembelajaran. Kenapa? Karena KKTP ini kan merupakan salah satu bagian dari asesmen, ya. Dan asesmen yang kita lakukan itu terkait langsung dengan perencanaan pembelajaran yang kita laksanakan, gitu ya. KKTP ini juga apa? KKTP ini juga dijadikan sebagai salah satu pertimbangan di dalam memilih atau membuat instrumen. Kenapa? Karena nanti, ya, instrumen yang akan kita buat itu sangat tergantung kepada KKTP yang kita buat, dan KKTP yang kita buat itu sangat tergantung kepada tujuan pembelajaran. Jadi semuanya itu saling terhubung dan saling terkait, ya Bapak Ibu, antara tujuan pembelajaran, kemudian KKTP juga sekaligus dengan instrumen-instrumen yang akan kita buat di dalam penilaian, ya. Dan yang pasti bahwa dengan KKTP itu kita bisa mengetahui apakah peserta didik itu telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Ya, yang pasti itu. Jadi dengan membandingkan KKTP dengan nilai yang diperoleh oleh peserta didik, kita akan mengetahui apakah peserta didik tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Nah, sebelum kurikulum Merdeka, kita mengenal istilah yang lain, ya, yaitu yang dinamakan dengan KKM, ya, atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, apakah berbeda atau sama? Ya, tentu dua hal ini jelas berbeda, ya Bapak Ibu. Walaupun ada persamaannya, ya persamaannya dua-duanya merupakan sebuah kriteria atau standar, ya, untuk menentukan ketuntasan suatu kompetensi. Hanya bedanya kalau KKM itu, ya, itu untuk menentukan kompetensi pada mata pelajaran tertentu. Bahkan ada yang KKM-nya itu KKM satuan pendidikan, ya. Jadi kalau dilihat dari karakter bahwa KKM itu dibuat, disusunnya itu oleh setiap guru mata pelajaran, yang disusunnya itu memperhatikan 3 hal, ya, yaitu yang pertama intake siswa, yang kedua daya dukung sekolah DDS, dan yang ketiga adalah kompleksitas materi. Selama ini kita membuat KKM-nya seperti itu, ya, dimulai dari analisis setiap indikator, kemudian analisis setiap kompetensi dasar, ya, sampai kemudian akhirnya kita bisa membuat sebuah KKM per semester, begitu, ya, sampai kemudian per tahun, sehingga jadilah KKM mata pelajaran, gitu, ya. Nah, untuk KKTP ini tidak seperti itu. Jadi KKTP dari namanya aja kita sudah tahu bahwa ini adalah kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi kita menyusun KKTP ini pada setiap tujuan pembelajaran, ya. Hanya barangkali perlu dipahami bahwa tujuan pembelajaran yang dimaksud di sini bukan tujuan pembelajaran dalam arti yang operasional, dalam arti yang khusus yang tercantum di dalam setiap RPP, begitu, ya. Jadi tujuan pembelajaran di sini ini adalah tujuan pembelajaran yang masih bersifat umum,
ya, masih bersifat umum. Jadi tadi kan dari awal saya sudah mengungkapkan bahwa tujuan pembelajaran ini kita susun berdasarkan CP, berdasarkan capaian pembelajaran. Kemudian setelah disusun kita diurutkan menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, bagi yang CP-nya merupakan CP yang kurus sehingga banyak sekali yang TP yang bisa dihasilkan dari CP itu, ya barangkali KKTP itu bisa disusun langsung dari tujuan pembelajaran yang hasil dari pemetaan dari CP. Tapi kalau misalkan CP-nya itu sangat luas, ya mungkin dari CP itu setelah disusun menjadi TP, kemudian diurutkan menjadi ATP, dari ATP itu nanti bisa lagi dipecah-pecah ya, dipecah-pecah menjadi tujuan yang lebih kecil. Nah, KKTP-nya bisa juga diambil dari tujuan yang lebih kecil itu. Yang pasti bahwa KKTP ini disusun ketika kita melakukan kegiatan sumatif, karena nilai yang KKTP itu akan dibandingkan dengan nilai perolehan sumatif peserta didik, ya begitu. Karena itu di sini saya berikan garis miring nih, dibuat pada setiap tujuan pembelajaran atau setiap pada saat sumatif ya, atau pada setiap RPP. Kalau RPP itu memang memuat beberapa kali pertemuan yang materinya satu ruang lingkup gitu ya. Kemudian kalau perbedaan yang lain dari bentuknya ya, KKM biasanya kita mengenalnya dalam bentuk bilangan, yaitu dalam bentuk kuantitatif ya, bilangan tunggal. KKM seperti 75, 78, 80, kita seperti itu KKM ya. Sehingga kalau peserta didik setelah kita melaksanakan penilaian nilainya kurang misalkan dari 75, berarti dia dianggap belum mencapai KKM. Kalau sudah mencapai 75 atau lebih ya dianggap WhatsApp aja kalau mau nonton. Ya. Nah, kalau KKTP ini bentuknya ada tiga pendekatan. Yang pertama berbentuk deskripsi kriteria. Yang kedua berbentuk rubrik, dan yang ketiga dalam bentuk interval angka. Jadi KKTP ini bentuknya bisa kuantitatif, bisa kualitatif ya. Hanya di dalam buku panduan dikatakan bahwa kita dianjurkan untuk membuat KKTP itu dalam bentuk kualitatif, apakah nanti berbentuk kriteria atau berbentuk rubrik ya Bapak Ibu. Kemudian cara menentukannya, KKM itu cara menentukannya tadi ya, diperlukan inteks siswa, data inteks siswa, kemudian data daya dukung sekolah, kemudian kompleksitas materi. Sedangkan di KKTP kita tidak memerlukan data-data tersebut ya, yang kita perlukan nanti adalah tujuan pembelajaran atau ATP ya, ATP-nya itu yang kita perlukan, atau barangkali nanti kita memerlukan indikator-indikator dari tujuan pembelajaran tersebut. Berikutnya kegunaannya atau penggunaan dari KKM ini dipakai oleh guru untuk menentukan apakah siswa tersebut naik atau tidak. Karena kenaikan kelas di dalam kurikulum 2013 di dalam ketentuannya itu naik kalau seandainya nilai yang dibawa KKM-nya itu tidak melebihi 2 mapel ya. Sehingga kalau ada peserta didik yang lebih dari itu bisa tidak naik. Artinya bahwa KKM ini digunakan oleh guru untuk salah satunya untuk menentukan kenaikan kelas begitu. Selain indikator yang lain. Sementara KKTP penggunaannya untuk apa ya? Penggunaannya untuk menentukan apakah peserta didik tersebut sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Dengan apa? Dengan membandingkan KKTP-nya dengan nilai perolehan peserta didik pada kegiatan sumatif. Berikutnya Bapak Ibu kita akan melihat lebih jauh terkait dengan pendekatan-pendekatan dalam KKTP ya. Yang pertama menggunakan deskripsi kriteria, yang kedua menggunakan rubrik, dan yang ketiga menggunakan interval nilai ya. Interval nilai ada intervalnya
apakah 70 sampai 85 atau 60 sampai 75 atau 85 sampai 90 ya. Jadi ada 3 pendekatan walaupun ada variasi lagi. Satu lagi variasi yaitu KKTP yang berasal dari rubrik kemudian dirubah menjadi interval nilai. Jadi dari KKTP yang kualitatif dirubah menjadi KKTP yang kuantitatif. Kita akan melihat contohnya Bapak Ibu. Contoh di sini karena KKTP saya katakan tadi terkait langsung dengan tujuan pembelajaran. Jadi ketika akan membuat KKTP tentu yang pertama kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya yang akan kita buat KKTP-nya. Misalkan di sini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Ya, tujuannya adalah bahwa peserta didik itu mampu menulis sebuah laporan, di mana laporan itu adalah merupakan laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, apabila kita akan membuat KKTP ya dengan menggunakan deskripsi kriteria, maka tentu kita harus menentukan indikator-indikator yang akan kita gunakan untuk menilai tulisan atau laporan tulisan dari peserta didik ya. Kita tentukan dulu indikator-indikatornya. Nah, atau kriterianya ya. Indikator ini untuk menentukan kriteria nantinya. Nah, misalkan dalam contoh ini. Dalam contoh ini untuk menilai tadi kemampuan siswa di dalam menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara, kriterianya untuk yang akan dinilai adalah pertama bahwa laporan itu menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan runtut. Artinya yang dituntut itu bahwa tulisan tersebut ditulis dalam bentuk teks eksplanasi yang runtut ya. Indikator yang kedua apa? Bahwa laporan itu harus menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Jadi apa yang diamatinya, hasilnya itu harus jelas di dalam tulisan tersebut. Yang ketiga, di sana kriterianya adalah bahwa laporan yang ditulis oleh peserta didik kita itu harus menceritakan pengalaman yang jelas ketika peserta didik itu membuat melakukan pengamatan. Dan yang keempat bahwa laporan itu harus menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca. Nah, seorang guru menyusun indikator ini atau kriteria ini, kemudian kita melihat di sini ada kategorinya. Dari kriteria kategorinya apa? Nah, di sini dicontohkan bahwa kategori yang akan dilakukan ada 2, yaitu yang pertama adalah kategori memadai, yang kedua memadai. Nah, ketika kita sudah menyusun kriterianya dan menyusun kategorinya, kemudian kita akan menentukan batas tuntasnya, Bapak Ibu. Nah, batas tuntasnya bahwa siswa tersebut dikatakan mampu menulis sebuah laporan hasil pengamatan dan wawancara itu seperti apa dilihat dari indikator ini. Nah, yang dicontohkan di sini, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Ya, jika minimal 3 kriteria memadai. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tuntas, maka perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat nih ya, Bu Dewi, kalau kita melihat ini KKTP kemudian sudah ada hasil checklistnya, ini salah satu peserta lainnya seperti ini nih. Wah, untuk kriteria yang pertama dia memadai, kriteria yang kedua tidak memadai, kriteria yang ketiga tidak memadai, dan kriteria yang keempat memadai. Maka peserta didik ini apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum? Halo, silakan dijawab Bapak Ibu. Kalau ada nilainya seperti ini, ya nilainya seperti ini, checklistnya seperti ini, dengan batas tuntas yang di bawah itu, ini peserta didik ini sudah mencapai TP atau belum? Belum ya Bu. Ya? Belum. Sebagian sudah, sebagian belum Bu. Kata siapa nih, sebagian sudah, sebagian belum? Saya Harusnya Pak Eka Bu.
Pak Eka. Kata Pak Eka Iya. sebagian sudah, sebagian belum ya. Kata Bu Dewi tadi Iya. belum ya, Bu Belum. Dewi. Nah, kita Pak Eka kita kan sudah ada punya batas bawah nih Bapak, ya, batas bawah. Iya. Memang betul ada yang sudah, ada yang belum ya. Di kriteria pertama dia sudah, di kriteria keempat sudah, tapi di 2 dan 3 belum ya. Sebagian sudah, sebagian belum. Kalau kita merujuk kepada batas tuntas ya berarti sudah atau belum Pak Eka? Belum Bu, karena kan harus menyangkut 3 kriteria tersebut Bu. Ya, betul. Jadi kalau misalkan ada siswa seperti ini ya, seperti ini, nah berdasarkan deskripsi kriteria peserta didik tersebut belum dikatakan mencapai tujuan pembelajaran. Karena ditetapkan oleh kita bahwa yang disebut siswa didik, peserta didik mencapai tujuan pembelajaran itu jika minimal 3 kriteria berada pada kategori memadai. Sementara ini baru 2 ya. Artinya berarti siswa ini dikategorikan pada tujuan pembelajaran menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara belum dikatakan tuntas. Karena itu peserta didik ini perlu dilakukan intervensi agar pencapaian peserta didik ini bisa diperbaiki. Atau dengan kata lain, peserta didik ini harus mengikuti remedial ya. Kalau dalam bahasa kurikulum 2013 itu namanya remedial ya. Nah, ini yang contoh KKTP deskripsi kriteria. Nah, berikutnya ini KKTP yang bentuknya adalah rubrik ya. KKTP-nya berbentuk rubrik seperti ini ya. Nah, Bapak Ibu barangkali sudah mengenal rubrik. Rubrik itu biasanya ada indikatornya ya, apa saja. Kemudian juga ada kategorinya dan ada deskripsi dari kategori itu. Itu rubrik ya. Nah, misalkan tadi ini tujuannya masih sama. Tujuannya masih sama. Ini satu tujuan ini bisa kita buat dalam bentuk deskripsi kriteria, juga bisa kita buat dalam bentuk rubrik ya. Kalau dibuat dalam bentuk rubrik ya, tadi tujuan pembelajarannya sama, bahwa peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Tapi kemudian kalau dalam bentuk rubrik kita bertanya begini, dari laporan itu apa saja yang akan kita nilai? Ya, apa saja yang akan kita nilai? Misalkan di sini ditentukan bahwa yang akan kita nilai itu adalah isi laporannya dan yang kedua adalah penulisannya. Dalam hal ini adalah tanda baca dan huruf kapital. Ya, jadi ada 2 hal yang akan dinilai dari tulisan tersebut, yaitu pertama isi laporannya dan yang kedua penulisannya. Ya. Nah, kemudian kita tentukan kategorinya sama nih, kategorinya. Untuk rubrik biasanya kategorinya itu ada 4 ya, ada 4 dan kita bebas menentukan kategori itu sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau di sini kategorinya itu baru berkembang itu yang paling rendah, kemudian layak, kemudian cakap dan yang paling tinggi itu mahir. Nah, terkait yang pertama ini isi laporan, bahwa siswa itu dikatakan mahir di sini apabila dia mampu menulis teks eksplanasi hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas. Laporan menunjukkan adanya hubungan kausalitas yang logis disertai argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan pembaca serta ada fakta-fakta pendukung yang relevan. Itu peserta didik dikategorikan sebagai mahir ya. Kemudian kalau yang cakap itu hampir sama dengan mahir, tetapi di sini dia tidak didukung oleh fakta-fakta yang relevan, ya. Kemudian layak, kalau layak ini lebih rendah lagi, dia hanya sampai pada batas bisa menunjukkan hubungan yang jelas di sebagian bagian paragraf. Dia tidak bisa menunjukkan hubungan kausalitas yang logis dan argumen yang logis dan tidak dapat meyakinkan pembaca karena tidak didukung oleh fakta-fakta yang jelas. Nah, yang paling rendah di sini yang baru berkembang bahwa siswa itu ternyata belum mampu menulis teks eksplanasi ya. Jadi belum bisa menulis teksnya, belum jelas belum
belum ada hubungan kausalitas antar paragraf dan juga tidak didukung oleh fakta-fakta yang relevan. Ini Bapak Ibu kita buat deskripsi dari tiap kategorinya. Ini untuk menentukan apakah isi laporan itu sudah masuk kategori mahir, cakap, layak, atau baru berkembang. Kemudian yang kedua, guru akan menilai dari penulisannya, yaitu dari tanda baca dan huruf kapital. Kita deskripsi dari tiap kategori juga ada nih, bahwa siswa itu dikatakan baru berkembang bila dia belum menggunakan tanda baca dan huruf kapital atau sebagian besar tidak digunakan secara tepat. Ya, dia baru kategori baru berkembang. Dikatakan layak bila sebagian tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat, sebagian, berarti 50%. Sebagian besar, nah kalau cakap sebagian besar tanda baca dan huruf kapital digunakan secara tepat, dan yang mahir semua tanda baca dan huruf kapital yang digunakan itu sudah tepat ya. Jadi kita sudah membuat sebuah rubrik ya, rubrik untuk menilai tulisan ya, tulisan peserta didik terkait dengan laporan hasil pengamatan dan wawancara ya. Nah, tentu seperti tadi pada yang pertama, model pertama, kita juga harus menentukan batas tuntasnya. Ini peserta didik dikatakan bisa menulis laporan itu yang seperti apa gitu ya. Nah, di sini di dalam batas tuntas di bawah dikatakan peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika dua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Nah, ini batas tuntasnya. Bahwa peserta didik dianggap tuntas apabila kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Nah, sekarang saya bertanya Bapak Ibu. Seandainya ada siswa yang pada kriteria pertama isi laporan dia mahir. Ya, setelah kita lihat, kita baca, oh dia mahir untuk isi laporan. Tapi untuk penulisan, kita nilai dia layak. Nah, berarti siswa tersebut apakah sudah mencapai TP atau belum? Kalau kriteria yang isi laporan mahir, sementara penulisannya ada pada layak. Dia sudah mencapai TP atau belum? Sudah Bu, hanya dengan perbedaan nilai yang didapat. Sudah, menurut Ibu siapa nih? Ibu Susi? Iya, dengan saya Susi. Menurut Bu Susi bahwa kalau pada kriteria pertama mahir, kemudian pada kriteria kedua layak, dia sudah dikatakan memenuhi KKTP atau mencapai tujuan pembelajaran. Yang lain? Sudah kita bandingkan dengan batas tuntas ya yang kita tentukan ya. Kita tentukan batas tuntas bahwa peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Jika dua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap, Bapak Ibu. Yang tadi minimal cakap tidak dua-duanya? Yang satu mahir, yang satu layak. Nah, yang satu mahir, satu layak. Sementara batas tuntas kita minimal dua-duanya cakap. Cakap. Artinya berarti sudah mencapai TP atau belum? Karena ada satu TP yang berbeda, ya berarti belum dikatakan mencapai ya Bu kalau begitu. Satu TP belum mencapai cakap, Bu. Bukan berbeda ya. Berbeda bisa saja, misalkan satu mahir, satu cakap. Kalau satu mahir, satu cakap, tuntas tidak, Bu? Kalau satu mahir, satu cakap, tuntas. Ya, kalau satu mahir, satu cakap, itu tuntas. Ya, karena dua-duanya minimal cakap.
Ya, dua-duanya minimal Karena cakap. kalau misalnya yang tadi satu layak satu mahir itu belum tuntas, karena kalau dikatakan sudah cakap dan mahir, layak ini kan dia harus melewati dulu, melampaui untuk cakap, dan jadi kalau dikatakan layak itu dia belum tuntas. Ya, betul Bu ya. Jadi karena batas tuntas kita itu ada pada minimal cakap ya. Dua-duanya berarti harus minimal cakap ya. Sementara ini ada yang tadi contohnya itu satu, yang kriteria nomor 2 itu baru layak. Layak itu artinya Iya. di bawah cakap. Jadi walaupun ada yang mahir ya, tapi karena ada yang di bawah cakap, berarti peserta didik tersebut belum dikatakan tuntas, gitu ya. Baik. Nah, Terima kemudian kasih. yang ketiga adalah dalam bentuk interval nilai ya. Tadi sudah dikatakan bahwa di dalam KKTP ini boleh saja menggunakan kuantitatif ya, tapi kuantitatifnya ini tidak dalam bentuk angka tunggal, tapi dalam bentuk interval ya. Nah, ini interval kita yang menentukan Bapak Ibu ya, interval nilai. Di sini ini yang dicontohkan ini dalam buku panduan dibagi menjadi 4 interval. Yang pertama itu 0 sampai 40% dikatakan belum mencapai tujuan pembelajaran, dan kalau siswa ini ada pada 0 sampai 40%, dia harus mengikuti remedial di seluruh bagian. Ya, ini nilainya. 0 sampai 40% berarti peserta didik itu belum mencapai di seluruh bagian tujuan pembelajaran sehingga harus remedial di seluruh bagian. Kemudian yang kedua, interval yang kedua adalah 41 sampai 65% ketercapaiannya ya. Nah, ini juga dikatakan belum mencapai ketuntasan. Tapi di sini sudah sampai 65% penguasaannya, dia remedialnya itu di bagian yang diperlukan. Nah, kemudian 66 sampai 85% ini dianggap sudah mencapai ketuntasan dan tidak perlu remedial. Sedangkan yang 86 sampai 100% dia dianggap sudah mencapai ketuntasan, bahkan perlu pengayaan. Nah, ini KKTP dalam bentuk interval nilai. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa membandingkan ya antara yang pertama, kedua, dan ketiga, mana yang lebih kelihatan lebih simpel dan sederhana Bapak Ibu? Yang tidak terlalu repot gitu yang mana Bapak Ibu? Halo? Interval nilai, Bu. Kalau bagi Ya, saya mah. kata Bu Dewi interval nilai ya. Kalau yang lain gimana nih yang lain? Yang lebih simpel, yang lebih mudah bagi kita gitu ya Bu Dewi ya? Ya. Ya, interval nilai. Kelihatan lebih mudah dan barangkali tidak jauh beda dengan yang biasa kita lakukan kemarin ya Bu Dewi ya. Langsung Ya. aja KKM-nya. Bahkan yang kemarin itu kita harus dulu waktu KKM menghitung DDS-nya dan lain sebagainya ya. Iya. Tapi Karena di sini kalau kita kalau kita berkecimpung dengan angka itu lebih mudah daripada kualitatif. Iya gitu ya. Jadi jelas nanti anak misalkan dapat nilai 60 gitu ya. Ini kalau 60 KKTP-nya tercapai atau tidak nih? Kalau 60 dengan interval nilai seperti ini. Belum, Bu. Belum ya. Karena kita sudah menentukan di sini bahwa ketuntasan itu dicapai pada persentase 66 sampai 85%. Gitu ya. Ke atas. Jadi 66 ke atas itu dianggap sudah tuntas. Bahkan yang 86 harus dilakukan pengayaan begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu tentu kan kita kembali ke tujuan pembelajarannya ya. Kan tidak semua tujuan pembelajaran itu bisa diasesmen ya, bisa diasesmen dalam bentuk kuantitatif secara langsung ya. Saya contohkan seperti ini. Ketika tujuan pembelajarannya itu adalah siswa dapat mempraktekkan misalkan ya. Mempraktekkan atau melakukan misalkan ya, melakukan atau mempraktekkan misalkan contoh yang praktek itu melakukan bisa pidato misalkan ya.
Itu yang bentuknya kinerja ya, seperti pidato atau praktek melakukan kegiatan sholat misalkan ya, sholat fardu, atau misalkan siswa dalam olahraga melakukan passing misalkan ya, passing ketika bola voli kan ada passing bawah misalkan passing atas. Itu kan tujuan pembelajarannya itu merupakan apa namanya kinerja ya. Kinerja. Jadi bukan kognitif lagi, tapi udah kinerja. Jadi siswa tersebut harus melakukan kegiatan begitu ya. Nah, ketika tujuan pembelajarannya seperti tadi, maka KKTP yang akan kita pilih KKTP yang mana? Apakah mungkin kita langsung menentukan dalam bentuk interval nilai? Coba saya minta komentar ya Bapak Ibu. Ketika apa namanya tujuan pembelajarannya itu berbentuk kinerja, yang dituntut adalah kinerja, ya praktek sholat, misalkan tadi praktek kegiatan untuk passing ya, passing bawah, passing atas, misalkan begitu, atau praktek apa namanya membuat apa praktek di laboratorium, misalkan ya, Bu Dewi ya. Nah itu KKTP-nya mana yang bisa kita pilih KKTP-nya? Rubrik, Bu. Kalau rubrik kalau ya. menurut saya Ya, rubrik. rubrik. Bu Susi berbentuk rubrik ya. Iya. Betul sekali Bu Susi ya. Jadi kita tidak mungkin langsung membuat KKTP dalam bentuk interval angka. Ya, karena apa? Kita menentukan si anak itu mendapat nilai 70 misalkan ya. Passing bawah dia udah praktek kita kasih 70. Kita kasih 80. Kalau kita tidak punya apa indikator-indikatornya untuk menentukan siswa ini passingnya sudah benar atau tidak, nah itu kan kita akan kesulitan. Artinya untuk tujuan pembelajaran yang seperti itu kita tidak bisa langsung menggunakan kuantitatif, menggunakan interval angka, tapi kita harus tadi kata Bu Susi membuat rubrik terlebih dahulu. Ya, artinya bahwa KKTP yang kita buat ini modelnya itu adalah dalam bentuk rubrik, gitu ya, dalam bentuk rubrik. Nanti kan kita buat rubriknya, misalkan tadi apa namanya olahraga ya, praktek servis ya, serve untuk bola voli misalkan. Bola voli itu kan ada 3, ada passing bawah, passing apalagi itu ya yang guru olahraga ada passing yang saya tahu ada passing atas sama passing bawah gitu ya. Nah, tentu kita akan membuat apa namanya kriteria apa saja dari passing bawah itu yang akan kita nilai ya. Misalkan 1 posisi bola misalkan begitu ya. Ada guru olahraga nggak nih? Jangan saya takut salah nanti ya. Misalkan posisi bolanya harusnya di mana gitu ya. Kemudian tangan misalkan ayunan tangannya itu harus seperti apa begitu ya. Nah, kita apa namanya membuat kriteria-kriteria seperti itu, kemudian nanti kita membuat kategori dan membuat deskripsi dari masing-masing kategori ya. Jadi membuat rubrik. Jadi tidak mungkin kita langsung apa namanya membuat KKTP dalam bentuk interval nilai begitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin merubah supaya kita apa namanya mudah begitu ya mengukurnya dan nanti di dalam rapot juga dalam bentuk kuantitatif mudah dicantumkan sebagai nilai sumatif begitu ya. Kita bisa merubah hasil dari rubrik tadi menjadi interval nilai. Bisa saja seperti itu ya, bisa dirubah. Atau memang mau dalam bentuk KKTP rubrik silakan begitu ya. Tapi kalau kita ingin mengetahui nilai kuantitatifnya, maka kita rubah hasil KKTP-nya itu yang sudah dalam bentuk rubrik, kemudian nanti siswa melakukan praktek, kemudian ada nilainya nanti bisa kita rubah ke dalam apa namanya ke dalam interval begitu ya, bisa. Itu ya, jadi itu Bapak Ibu terkait dengan bentuk-bentuk dari atau sebenarnya kalau di dalam buku panduan itu disebutnya pendekatan ya, pendekatan deskripsi kriteria, pendekatan rubrik dan pendekatan interval nilai dan ada variasi. Variasi itu kita rubah dari KKTP rubrik ke KKTP kuantitatif dalam bentuk interval nilai ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita menyusun KKTP itu dimulai dari apa begitu ya.
Menyusun KKTP itu tentu berkaitan langsung dengan kegiatan asesmen atau penilaian yang akan kita laksanakan. Karena itu, kapan kita melakukan asesmen? Kita melakukan asesmen tentu ketika kita menyusun sebuah rencana pembelajaran, ya. Rencana pembelajaran di dalamnya itu ada asesmen yang kita tentukan. Jadi ketika kita membuat RPP, kita menentukan asesmennya, dan tentu di sana juga kita menentukan KKTP yang akan kita tentukan batas minimumnya, ya. Dan sekali lagi perlu saya tekankan bahwa tujuan pembelajaran di sini tujuan pembelajaran yang masih bersifat umum. Jadi kalau misalkan nanti kita membuat RPP, ini RPP-nya lebih kepada RPP yang untuk satu ruang lingkup, ya, satu ruang lingkup. Karena Bu Dewi bisa bayangkan kalau kita membuat KKTP dari tujuan pembelajaran yang sangat detail, itu kan repot sekali, ya. Repot sekali, kan? Misalkan dalam LPP yang hanya 1 kali pertemuan, tujuannya mungkin bisa 3, bisa 4. Kalau kita buat masing-masing KKTP itu akan terlalu merepotkan. Sehingga tujuan di sini yang kita maksud adalah tujuan yang masih bersifat umum, yang masih dalam satu lingkup materi, begitu, ya, dalam satu RPP itu, sehingga nanti kita bisa menyusun kriterianya, ya, bisa menyusun kriterianya. Dan perlu kita pahami bahwa KKTP ini kan terkait dengan yang akan kita bandingkan dengan sumatif. Sumatif itu kan penilaian yang biasanya dalam satu lingkup materi, ya. Kemudian setelah kita menentukan tujuan pembelajarannya apa, kita menentukan pendekatan KKTP yang akan kita gunakan. Apakah kita akan menggunakan deskripsi kriteria tadi, apakah kita akan menggunakan rubrik, apakah kita akan menggunakan interval nilai, begitu, ya. Nah, kalau seandainya kita menggunakan rubrik dan menggunakan kriteria, tentu nanti kita harus menentukan kategori yang akan kita gunakan, ya. Kemudian juga Bapak Ibu jangan lupa menentukan indikator-indikator, ya, indikator-indikator atau topik dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai tadi di tujuan pembelajaran. Dan terakhir adalah menentukan kategori-kategori yang akan kita gunakan. Kalau tadi di contoh kategori itu baru berkembang, ya, layak, cakap, mahir. Kalau tadi kriteria memadai, tidak memadai, itu hanya contoh saja. Bapak Ibu bisa memilih kategori-kategori yang lain. Misalkan kita sering kurang, ya, cukup, baik, dan amat baik. Itu tergantung dari indikator-indikator yang digunakan, gitu, ya. Mana yang lebih pas, mana yang lebih cocok. Kalau tadi ada memadai dan tidak memadai, ya, di kriteria, Bapak Ibu bisa menggunakan kategori-kategori yang lain sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu, sesuai dengan indikator atau tujuan pembelajaran. Berikutnya Bapak Ibu, nah, karena sekarang ada KKTP, barangkali Bapak Ibu ada baiknya membuat perencanaan, penilaian, dan KKTP, ya. Jadi kita membuat perencanaan dari awal, ya. Tentu tadi karena terkait dengan tujuan pembelajaran, di situ harus ditentukan dulu TP-nya. Kita kan sudah punya TP yang di kurikulum Merdeka, ya. Setiap jenjang, bukan setiap jenjang, setiap level, baik kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu kan sudah berembuk menyepakati mana TP1-nya, mana TP2, mana TP3, dan seterusnya. Karena CAPE itu kan per fase. Ya, nanti dibuat tujuan pembelajaran, nanti pas penyusunan ATP itu diurutkan mana mulai dari TP1 itu yang akan diajarkan di kelas 7, terus berurut-urutan, ya, sampai TP yang terakhir nanti diajarkan di kelas 9, gitu. Nah, misalkan kita yang mengajar kelas 7 sudah punya TP nih, TP-nya ada 6. Nah, kita tuliskan TP yang 6 itu. Kemudian kita juga bisa menentukan indikatornya, apa saja dari TP itu atau kinerjanya kalau memang tadi kompetensinya
Kompetensi adalah kompetensi kinerja. Apakah anak bisa mempraktekkan, mensimulasikan, mendemonstrasikan, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menentukan teknik asesmen, ya. Teknik asesmen yang akan kita lakukan apa? Nah, itu tentu sangat terkait dengan tujuan pembelajarannya. Ya, apakah kita akan menggunakan tes tertulis, apa tes lisan, atau kinerja, atau portofolio, atau praktek, produk, presentasi, penugasan, itu sangat terkait langsung dengan tujuan pembelajaran. Ya, kalau tujuan pembelajarannya bersifat tujuan pembelajaran untuk mencapai kognitif peserta didik, itu bisa dilakukan dengan tes lisan dan tes tertulis. Tapi kalau TP-nya berbentuk kinerja, ya praktek, atau misalkan nanti produk karena siswa dituntut membuat laporan misalkan, ya tentu kita tidak bisa memilih teknik asesmen untuk tes lisan dan tes tertulis, tapi ya penilaiannya adalah penilaian dari produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Itu terkait langsung, ya, teknik asesmen dengan TP itu terkait langsung. Nah, juga teknik asesmen yang kita pilih itu juga sangat tergantung dengan instrumennya. Kalau misalkan tadi di TP-nya itu mengukur kognitif, kemudian kita melakukan tes tertulis, artinya instrumen yang harus kita siapkan itu adalah apa tuh yang harus kita siapkan? Kalau kita tes tertulis, instrumennya adalah berbentuk apa? Soal, ya. Betul. Jadi berbentuk soalnya. Ini jelas ya Bapak Ibu terkait bagaimana koherennya, bagaimana terkaitnya antara TP kemudian dengan teknik asesmen dengan instrumen. Ya. Kalau misalkan di TP-nya siswa hanya bisa misalkan menguraikan, menjelaskan sebuah konsep gitu ya, itu dengan teknik tertulis atau lisan itu bisa. Dan instrumennya tentu instrumennya berbentuk tadi soal, ya. Kalau misalkan TP-nya tadi siswa dapat melakukan, ya, kegiatan sholat fardu misalkan, ya tentu kan teknik asesmennya bukan tertulis, ya. Bukan tertulis, tidak mungkin kita akan tujuan pembelajarannya bisa melakukan sholat misalkan, ya, tapi ujiannya tes tertulis, itu tidak nyambung. Ya, teknik asesmennya tentu kita akan melihat bagaimana ketika dia melakukan kegiatan sholat, ya, berbentuk praktek misalkan, praktek, dan tentu instrumennya kan bukan soal, ya. Kalau kita akan mengamati anak sedang praktek sholat, kita instrumen apa yang akan kita bawa, Bapak Ibu? Apa instrumennya? Kalau kita mau menilai praktek sholat, ya? Observasi. Ya, pertama rubrik penilaian misalkan, ya, kita bawa rubriknya kemudian kita lihat, atau tadi ada yang bilang Ibu lembar observasi. Kalau lembar observasi biasanya ada checklist, dia melakukan apa, enggak, iya, tidak gitu, ya, kita amati itunya apa kegiatannya. Biasanya kalau praktek lebih ke lembar observasi karena kita mengamati orang yang sedang praktek begitu, ya. Nah, itu terkait langsung, ya. Oke, Bapak Ibu, itu contoh 2, ya. Jadi antara TP dengan teknik asesmen dengan instrumen itu jelas sangat terkait, ya. TP-nya apa, teknik asesmen yang kita pilih apa, dan instrumennya itu sangat berkaitan langsung. Kalau misalkan kita TP-nya siswa, kalau IPS, ya, siswa dapat membuat peta timbul misalkan, ya. Siswa dapat membuat peta timbul apa itu TP-nya. Nah, tentu kan asesmennya apa? Ya, asesmennya, teknik asesmennya adalah berupa apa, Bapak Ibu? Kalau anak harus bisa membuat peta timbul Produk. ya, betul, ya, Bu Dewi, produk, ya. Nah, produk pasti produk yang akan kita nilai. Jadi anak itu membuat produk, berarti kita tidak mungkin kan membuat apa tekniknya itu tes tertulis gitu kan, tapi memang penilaian produk. Nah, instrumennya apa? Instrumen yang akan kita gunakan untuk menilai produk itu apa? Ya, yaitu rubrik. Ya, rubrik. Misalkan dari peta timbul itu yang akan kita nilai apanya, misalkan, ya. Misalkan ketepatan bentuknya gitu, ya, atau ketepatan skalanya dan lain sebagainya. Maka kita membuat rubrik untuk menilai peta timbul tersebut
Begitu ya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu paham sampai sini ya. Itu keterkaitan antara TP, teknik asesmen, dan instrumen. Nah kaitannya dengan KKTP maka kita juga di sini akan terkait juga. Ketika tadi TP-nya itu mengukur kognitif, kita pilih misalkan dengan tes tertulis, kita pilih kemudian instrumennya adalah soal. Nah barangkali KKTP-nya bisa dalam bentuk apa? Interval kuantitatif gitu ya. Tapi ketika tadi TP-nya membuat peta timbul, teknik asesmennya adalah produk, instrumennya adalah rubrik, maka KKTP-nya pendekatannya apa? Rubrik. Rubrik ya, pendekatannya rubrik tentu ya. Oke. Jadi nah KKTP-nya bagaimana? KKTP-nya kita tuliskan batas tuntasnya ya, batas tuntasnya. Misalkan kalau tadi tes tertulis dikatakan tuntas KKTP-nya apabila siswa mencapai nilai 61 sampai 80%. Kalau membuat peta timbul ya itu nanti sesuaikan dengan rubriknya. Misalkan peserta dikatakan tuntas apabila 3 kriteria memenuhi batas cukup atau memenuhi batas baik. Mau 3 apa 2 itu tergantung kita yang buat Bapak Ibu. Ya. Itu ya. Jadi dalam merencanakan penilaian dan KKTP-nya ini seperti ini kita desain perencanaannya. Ini untuk memudahkan kita menentukan karena memang ini sangat terkait langsung antara TP kemudian teknik asesmen, instrumen dan pendekatan KKTP yang akan kita gunakan atau yang akan kita pilih. Begitu ya Bapak Ibu. Oh, habis ternyata ya. Itu Bapak Ibu barangkali yang saya kira penting sekali yang terkait dengan KKTP. Jadi memang kita harus praktek langsung ya, praktek langsung membuat KKTP pada setiap tujuan pembelajaran. Itu Bu Dewi barangkali yang bisa saya sampaikan sampai sini dulu. Barangkali nanti pembahasan kita akan berkembang ya, seandainya nanti dari Bapak Ibu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Itu saya kembalikan dulu ke Ibu Dewi. Mangga Bu Dewi. Baik, terima kasih Ibu Yoyo. Menarik sekali ya, sudah jelas pencerahan dari paparan Bu Yoyo ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita ya. Jadi jangan ada abu-abu lagi. Apa itu KKTP yang sebagai pengganti dari KKM. Baik Bapak Ibu, masih ada kesempatan ini sudah sesinya buat tanya jawab. Mungkin ada yang masih ngeganjal dari paparan Bu Yoyo, silakan untuk ditanyakan. Mungkin ada dari Bu Susi, Bu Rina. Saya Bu. Dari ya. Pak Eka ya Pak Eka. Dari Pak Eka ya. Ya, mau menanyakan Ibu mengenai. Pak Eka dari SMP mana? Dari Al-Madinah Bu. Oh Al-Madinah. Ya baik silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Dewi sama Bu Yoyo ya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Yang saya tanyakan Bu, ini kan kurikulum sekolah penggerak ini baru sampai kelas 8 ya, belum kelas 9 gitu. Nah, di mana kelas 9 di sini ada kelulusan, ada nilai kelulusan atau persyaratan kelulusan di mana siswa tersebut sudah mencapai beberapa kriteria. Misalnya dia telah melakukan pencapaian pembelajaran. Kemudian yang keduanya kelulusan dan sebagainya gitu Bu. Nah untuk kurikulum Merdeka ini sebenarnya ada indikator penting nggak Bu untuk menentukan kelulusan untuk kelas 9 sendiri gitu Bu. Mungkin itu yang saya tanyakan Bu. Terima kasih. Langsung dijawab atau ditampung dulu Bu Dewi? Langsung aja Bu, langsung dijawab. Saya hentikan dulu berbagi ya. Oke, Pak Eka, terima kasih pertanyaannya.
Pak Eka ini dari Madania ya, Pak Eka? Al-Madinah. Al-Madinah, oh bukan Madania ya, Iya, Al-Madinah, Al-Madinah. Al-Madinah. Al-Madinah, kurmednya baru sampai kelas 8, sementara kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013 ya, Bapak Ibu. Iya, betul, Bu. Itu kan ada apa itu? Syarat kelulusan gitu, Bu. Nah, Betul. untuk syarat kelulusan sekolah penggerak atau kurikulum penggerak itu seperti apa gitu? Apakah sama gitu dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka atau seperti apa, Bu? Karena ya kami juga masih ngawang-ngawang gitu, Bu, untuk menentukan seorang anak ini lulus atau enggak gitu dari kelas 9 nantinya gitu, Bu. Oke. Terima kasih. Jadi untuk menentukan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan, itu regulasinya itu pertama regulasi umum biasanya yang diatur di dalam standar penilaian. Ya, di dalam standar penilaian itu biasanya diatur tentang syarat-syarat kelulusan. Tapi selain itu juga bahwa kelulusan itu kan sekarang itu dikembalikan kepada sekolah ya Pak. Kalau dulu Betul, memang betul. regulasi kelulusan itu apalagi ketika zaman ujian nasional ya, kelulusan itu kan ditentukan. Misalkan lulus ujian nasional nilainya harus sekian baru lulus. Kalau kurang dari itu tidak. Nah, regulasi seperti itu kan sudah dicabut ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kelulusan peserta didik itu dikembalikan ke sekolah untuk menentukan kelulusan. Walaupun di dalam standar apa namanya standar penilaian itu memang ada juga normanya ya. Normanya misalkan satu bahwa seluruh peserta didik itu harus mengikuti semua pembelajaran. Artinya dia harus memiliki semua nilai, gitu kan? Semua nilai pada semua mata pelajaran, betul, Bu. baik di kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9 gitu ya. Jadi kemudian ada lagi satu lagi kriteria umum bahwa si peserta didik itu harus memiliki nilai baik untuk sikap gitu kan. Nah, itu kan Ya, betul, Bu. yang kriteria umum ya. Nah, kan kuncinya bahwa kelulusan itu dikembalikan kepada satuan pendidikan. Artinya satuan pendidikanlah yang memberikan kriteria untuk menentukan apakah peserta didik tersebut lulus atau tidak. Jadi kriteria pendidikan ini ditentukan oleh sekolah ya. Nah, tentu di sini artinya sekolah mungkin bisa menambahkan indikator yang lain untuk kriteria kelulusan selain tadi yang sudah ditentukan yang umum tadi ya, yang dua yang ada di dalam standar penilaian. Nah, misalkan seringkali sekolah memberikan tambahan-tambahan kriteria lain untuk menentukan bahwa siswa tersebut dikatakan sebagai dapat lulus dari satu STM. Dan itu biasanya ditentukan oleh sekolah di awal tahun ketika satuan pendidikan itu menyusun dokumen 1. Ya, ketika menyusun dokumen 1, di situ kan salah satunya bagaimana kriteria untuk kenaikan kelas dan kelulusan bagi peserta didik di satuan pendidikannya, gitu kan? Artinya bahwa kebijakan kriteria kelulusan itu dikembalikan kepada sekolah, walaupun tetap mengacu kepada tadi ada yang umum gitu ya. Mungkin satuan pendidikan mau menambahkan kehadiran misalkan untuk kenaikan kelas atau mungkin kelulusan juga mau ditambahkan untuk yang lain gitu ya. Apalagi kalau misalkan sekolah-sekolah yang memiliki muatan-muatan kurikulum tambahan ya, mungkin saja itu dimungkinkan adanya tambahan-tambahan kriteria yang lain. Nah, kaitannya sekarang di mana di Madania ya. Ya Allah, di Al-Madinah. Di Al-Madinah ini kan kurikulumnya ada kelas 9 masih 2013, kelas 8 dan kelas 7-nya sudah kurikulum. Tentu kalau yang saya pernah terima ya Pak Eka, waktu saya pelatihan BIMTEK itu ada Pak Yogi dari Kemdikbud. Ketika kami juga pada saat itu bertanya ya, bagaimana dengan yang kurikulum Merdeka untuk penilaiannya? Sementara sekarang standar penilaian kan sudah yang lama sudah dicabut ya, yang sudah berlaku ini sudah yang nomor 21 gitu kan, sudah yang 2000
Bagaimana dengan hal ini? Kita apakah yang kurikulum 2013 juga akhirnya menggunakan kurikulum Merdeka ya atau tidak begitu kan? Kan tidak mungkin juga sebenarnya kalau kita logika kita tidak mungkin menerapkan penilaian kurikulum Merdeka pada kurikulum 2013 begitu ya. Demikian Betul, juga Bu. gitu. Nah, waktu itu Pak Yogi mengatakan bahwa untuk kurikulum Merdeka walaupun standarnya itu sudah dicabut, tetapi masih menggunakan panduan-panduan penilaian untuk kurikulum 2013. Jadi panduan penilaian yang tahun 2017 kalau saya dikeluarkan 2019 saya lupa, itu masih menggunakan itu. Jadi panduan yang digunakan untuk pembelajaran dan asesmen itu masih menggunakan panduan yang kurikulum Merdeka. Ya, panduan yang terbaru dilihat Bapak sama Pak Eka apakah 2017 atau 2019. Yang seingat saya sih 2017 itu panduan yang terakhir. Ya, artinya di dalam asesmen dalam kurikulum 13 dalam proses nanti pengolahan nilai ya untuk menentukan kenaikan kelas ataupun kelulusan, artinya masih menggunakan panduan-panduan di kurikulum 2013, tapi dengan catatan sepanjang tidak bertentangan dengan standar penilaian yang baru gitu kalau dikatakan di situ. Jadi masih menggunakan panduan yang lama. Begitu ya. Mereka mudah-mudahan jelas jawaban saya. Oke. Mau bertanya, Bu? Silakan Ibu siapa? Bu Rina ya? Ya, Ibu Rina Hesti, Ibu dari SMP ITN Pura. Ini Ibu, kalau sekolah kami itu sudah masuk sekolah penggerak, tapi yang gelombang 2 Ibu. Jadi memang baru tahun ini kami mencoba menerapkan kurma di kelas 7. Nah ini mohon arahannya ya. Waktu di awal itu kami diarahkan oleh pengawas sekolah itu untuk menyusun KKTP. Nah sementara pada saat kemarin kita kan mengikuti ini Bu, lokakarya yang diadakan, yang disampaikan oleh para fasilitator, itu sempat kami disalahkan Ibu. Jadi menurut fasilitator dari sekolah penggerak, tidak, untuk kurikulum Merdeka itu tidak ada KKTP, jadi cukup hanya rubrik aja. Nah ini mohon arahan, karena kami pikir juga ketika kita tidak punya KKTP untuk untuk menentukan kriteria ketercapaian juga dari mana, sementara arahan dari sana tidak diminta untuk membuat KKTP. Yang pertama. Yang kedua, ini Ibu tadi disampaikan bahwa KKTP itu kan disusun per lingkup materi Ibu ya, boleh ya Bu ya, per lingkup materi. Jadi tidak setiap satu tujuan pembelajaran itu dibuat. Nah, yang baik itu seperti apa Ibu? Apakah boleh ketika kita menyusun KKTP itu flat Bu? Jadi untuk beberapa lingkup materi itu dibuat sama untuk setiap materi. Karena sempat kemarin kami coba studi banding ya Bu ya, karena ingin belajar banyak terkait dengan asesmen di sekolah yang bersangkutan karena sudah 2 tahun menggunakan kurma. Mereka menyampaikan supaya nggak repot, kami membuat KKTP-nya itu flat semua sama, dari semua lingkup materi itu pokoknya sama. Batasnya itu pokoknya 70 sudah tuntas misalnya. Nah, balik lagi ke ruang lingkup yang beragam ya, apalagi dari mapel yang beragam atau satu mapel itu dengan berbagai ketercapaian yang beragam pula. Apakah bisa Bu seperti itu untuk menentukan KKTP yang flat untuk semua TP? Terima kasih Ibu, itu saja yang ingin saya tanyakan. Iya, baik. Bu Dewi langsung dijawab, barangkali ya Bu Dewi ya. Ya, langsung saja Bu. Ya, ada 2 pertanyaan dari Bu Rina. Yang pertama terkait dengan
tadi ya KKTP sudah dibuat, tapi menurut fasilitator tidak perlu ya, Bu? Ya. Tidak Akhirnya perlu. bingung kami, Bu. Tidak ada. Ya, gitu ya. Nah, kalau saya fasilitatornya dari mana, Bu? Dari Bandung, Ibu. Kemarin Dari ada ya, kami masih terus lokakarya, bahkan besok juga masih lokakarya. 10 kali ya lokakaryanya ya. Iya, Bu. Betul. 10 kali ya lokakaryanya. Tergantung Dari itunya, Bu, ya katanya. Tergantung tingkat masuk kriteria kelompok yang mana. Kalau ya. tidak, ya. Oke, Bu Rina. Kalau saya tidak tahu ya, saya pasti ya fasilitator mereka lebih mumpuni, lebih mampu ya dari kami-kami begitu ya. Tapi barangkali kita kan dalam melakukan sesuatu perlu ada regulasi atau panduan begitu ya. Jadi yang dasar kami bahwa KKTP itu perlu ada ya. KKTP itu perlu ada. Dasarnya apa? Tadi dasarnya adalah Permendikbudristek ya. Nomor 21 tahun 2002 terkait dengan standar penilaian pada pasal 9 ayat 7 dan 8. Di situ ada bahwa menentukan nilai sumatif itu dihubungkan ya tercapai atau dilihat ke KKTP. Jadi istilah itu muncul di dalam Permendikbudristek tersebut ya, di awal tadi sudah diungkapkan. Kemudian kalau Bu Rina juga silakan dibuka panduan pembelajaran dan asesmen. Sudah punya belum Bu Rina? Ini ada Bu di depan saya. Ya. Yang tahun 2022 atau tahun 2021? Yang tahun 2022 Ibu. Betul, jadi nanti Bu Rina barangkali bisa berliterasi di sana. Ada juga yang disebut dengan KKTP ya. Jadi betul kata Bu Rina tadi, jadi kita nanti bingung menentukan siswa ini apakah sudah tuntas atau belum. Hanya barangkali kalau kita kan semua acuannya kan sama ya Bu ya, mau sekolah penggerak ataupun sekolah pelaksana IKM, saya pikir acuan kita jelas, acuan kita sama, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen, gitu ya. Jadi satu itu alasannya karena dalam regulasi, dalam ketentuan ada memang itu KKTP. Hanya barangkali kalau dari fasilitator gitu, mungkin tidak wajib dalam bentuk dokumen kali ya. Dokumen ya. Dokumennya atau bagaimana gitu ya. Tapi kan kalau di ini kita harus juga ya untuk ini. Nanti menentukan siswa ini sudah tuntas atau belum, perlu intervensi atau tidak, itu dari mana kalau kita tidak punya kriteria begitu ya. Itu barangkali. Kemudian yang kedua tentang apakah KKTP ini bisa disusun plat gitu ya. Artinya semua TP kan KKTP ini kan dari judulnya aja udah TP gitu ya, KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi berarti ini TP yang kita lihat kriterianya itu, apakah siswa ini udah berhasil mencapai TP atau belum begitu ya. Nah, tadi di dalam ketentuan pasal 7 dan 8 itu jelas dikatakan bahwa KKTP itu nanti dibandingkannya dengan nilai sumatif gitu ya. Nilai sumatif ini kan digunakan dalam kurmen itu untuk menentukan kenaikan kelas dan kelulusan. Ya, jadi sumatif ini digunakan untuk menentukan apakah siswa itu naik atau tidak, lulus atau tidak. Nah, ukurannya dia itu naik atau tidak, lulus atau tidak, bandingannya apa gitu kan? Nah, dibandingkan dengan yang namanya KKTP. Jadi kan sangat spesifik sekali begitu ya. Nah, kalau dasarnya ini ya apakah bisa dibuat plat atau tidak? Nah, kalau dasarnya ini barangkali setiap jangankan setiap antar mapel, dalam satu mapel pun ketika tujuan pembelajarannya berbeda, otomatis barangkali KKTP-nya mungkin bisa berbeda. Begitu nggak Bu Rina? Betul Bu. Ya. Soalnya begini, ketika kita misalkan menggunakan rubrik,
terus kita menggunakan interval, itu kadang-kadang batas tuntasnya itu menjadi beda. Iya, Ya. betul. Ketika kita menggunakan rubrik atau kriteria, siswa tersebut ternyata tidak memenuhi batas tuntas, gitu ya. Tapi kemudian ketika kita rubah ke dalam interval menjadi KKTP yang kuantitatif, bisa saja itu menjadi tuntas, Bu. Gitu ya. Jadi memang kalau plat enak gitu ya, udahlah pokoknya samakan aja gitu kan ya. Nggak Gitu. repot ya, Tapi Bu. ya gitu kan. Tapi memang dasarnya itu. Dan begini Bu, KKTP itu menurut hemat saya ya. KKTP itu karena spesifik sekali tujuan pembelajaran, itu bisa juga bahwa karena karakter bekal awal mereka berbeda-beda ya, sehingga dalam menentukan KKTP juga mungkin kita bisa berbeda begitu ya. Mungkin barangkali mungkin indikator kriterianya juga berbeda, betul nggak Bu? Kan yang buat guru ya, Betul. yang buat guru, Yang tahu yang guru ya, Bu, menentukan ya. kriterianya juga guru ya. Ya tentu saja bisa berbeda, tapi kan memang kita bisa berembuk ya. Kita bisa berembuk, berdiskusi, apalagi ada forum MGMP misalkan ya, bersama-sama ini kriteria yang bagus untuk tujuan pembelajaran ini apa. Kalau kita mau menyusun KKTP dalam bentuk rubrik atau dalam bentuk kriteria, itu bisa saja seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau tadi dasarnya seperti yang saya jelaskan, sepertinya kalau dalam bentuk plat itu tidak nyambung ya Bu ya. Karena memang jangankan tiap satu mapel yang berbeda-beda, kita dalam mata pelajaran kita aja karena ini KKTP gitu bisa berbeda gitu ya. Tapi mangga, silakan simpel-simpelnya Bapak Ibu untuk membuat. Yang penting kan kita sudah menentukan nanti batas tuntas. Yang penting Bapak Ibu paham bahwa kalau TP-nya begini ya nggak mungkin lah kalau KKTP-nya seperti ini. Jadi harus sinkron gitu ya Bapak Ibu. Itu ya barangkali Bu Rina, barangkali tidak Ibu puas atas penjelasannya. jawaban saya. Nanti bisa cari ke sumber lain ya Bu Rina ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, baik. Wah, tambah ini ya Bu Yoyo ya, tambah semangat nih. Jadi ada yang lagi nggak Bu? Nih yang lain nih Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan. Mungkin adakah yang lainnya? Atau berbagi barangkali ada yang mau berbagi. Ya, Terutama berbagi. di Bapak Ibu Sekolah yang penggerak ya Bu ya. Ya, sekolah penggerak ataupun yang di pelaksana IKM gitu ya. Silakan. Kalau Bu Rina sekolahnya sudah sekolah penggerak belum? Sudah Ibu yang gelombang 2. Oh, sudah. Ya. Masih meraba-raba Ibu, terutama untuk penilaian ini Bu, proyek profil, Masya Allah itu. Cuma ya. Mungkin beda pembahasannya mungkin ya Bu ya, bukan hari ini mungkin. Alam nih, apa ada pembahasan lain nanti untuk itu. Ada nggak Bu Dewi? Nggak ada ya, nggak masuk ya penilaian P5? Nggak ada. Kalau ya? untuk P5 mah khusus sendiri Bu. Kemarin itu sudah kita pernah pelatihan itu ya kalau nggak salah. Ya. Ya. Jadi memang terkait dengan proyeknya langsung ke penilaian ya, mulai dari desain P5 seperti apa, pelaksanaannya sampai rapotnya barangkali, rapot P5 ya. Kita sama-sama masih belajar Bapak Ibu ya. Jadi namanya ilmu itu kan berkembang terus, apalagi ini terkait dengan hal yang baru. Karena Bu Rina terus terang yang tentang asesmen aja dinamis sekali ya. Iya, Bu. Jadi panduan itu keluar 2021, 2022 udah keluar lagi. Jadi ada ketentuan ada ketentuan-ketentuan yang langsung berubah, yang mungkin pada ketentuan itu baru dilaksanakan di satu sekolah, tapi kemudian ada ketentuan yang baru, panduan yang baru. Jadi memang sangat dinamis dan barangkali kita perlu terus mengupdate ya, apa sih yang baru, ini yang baru, karena luar biasa gitu dinamikanya.
baru juga diberlakukan, udah ada perubahan, ada revisi dan lain sebagainya. Jadi memang kurmet ini memang tahapannya ini masih dalam tahapan belum jadi kewajiban gitu ya, masih secara bertahap dilakukan karena itu tentu di dalam regulasi juga masih ada yang seperti tadi ya, standar penilaiannya sudah ada yang baru, sementara ini gimana yang ke-13 ini kan sudah dirubah-rubah semua gitu kan. Ya dalam masa transisi barangkali ya, jadi mudah-mudahan dua tahun ke depan di 2004 dan sampai tahun ajaran 2024-2025 mudah-mudahan sudah ajeg dan mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan perubahan suksesi kepemimpinan juga di atas. Bu Yoyo punten boleh nanya satu lagi Bu, Ibu Dewi. Ya Bu, silakan Bu, mangga Bu. Ya, ini Ibu khawatir saya miskonsepsi ya terkait dengan nilai formatif dan nilai sumatif. Sempat di awal itu yang saya pahami Ibu bahwa nilai formatif juga bisa menjadi bagian penilaian. Khawatir saya salah Ibu, betul atau tidak? Akhirnya di sekolah kami dibuatkan daftar nilai guru itu ada nilai formatif 1, 2, 3, nah nanti ada rata-ratanya. Kemudian kami juga punya nilai sumatif yang diambil dari nilai ulangan harian. Jadi ada nilai sumatif 1, 2, 3 dan lain-lain akhirnya diratakan. Dan nanti ada sumatif di tengah semester dan di akhir semester. Walau alam itu apakah betul atau tidak? Karena kemarin Ibu saya jadi bingung juga ya, karena sekali lagi kami kan kemarin mencoba juga menggali belajar ya Bu ya, dan kami melakukan studi banding ke sekolah lain yang punya pandangan bahwa untuk rapot kurma itu tidak boleh memasukkan nilai formatif, yang dimasukkan adalah nilai sumatif saja. Nah, ini apa ya kami yang salah konsep atau memang itu diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ibu ya, punten. Jadi banyak nanya. Gak apa-apa Bu, kita sama-sama belajar Bu ya. Baik, yang Ibu lakukan tidak salah. Yang tempat Ibu studi banding kemana Bu? Ada di satu sekolah Bu yang sudah termasuk sekolah penggerak satu. Itu juga tidak salah. Itu juga tidak salah. Nah loh, jadi yang mana yang benar ya? Karena apa? Karena ya itu tadi yang seperti saya bilang, panduan itu perubahannya cepat. Kalau Ibu yang masih menggunakan formatif dalam penilaian, Ibu pasti menggunakan panduan yang 2021. Oh, yang lama malah ya Bu ya. Lama. Jadi bedanya memang cuma beberapa ini. Nah, kalau yang baru yang nanti Bapak Bu Rina silakan membaca lagi ya, membuka lagi yang di panduan 2022 itu nilai formatif sudah tidak dimasukkan. Oh iya. Ya. Jadi kalau Ibu masih memasukkan nilai formatif di dalam pengolahan nilai akhir, berarti Ibu masih menggunakan panduan 2021. Tapi kalau di panduan terbaru yang 2022, nilai formatif itu tidak dimasukkan ke dalam pengolahan nilai akhir. Jadi yang untuk pengolahan nilai akhir nanti yang dicantumkan di raport, yang diolah itu dari nilai sumatif saja. Jadi nilai sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, dan seterusnya. Gitu. Jadi memang istilah untuk penilaian dalam kurikulum mereka itu ada dua. Satu penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif. Penilaian formatif itu adalah penilaian yang lebih pada tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau penilaian sumatif adalah penilaian